Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan bab 14 dari kelompok 2 tentang teknologi informasi atau TI bagi bisnis. Dengan saya sebagai presentator pertama, perkenalkan nama saya Kenji Akamaruji dengan NPM 088. Oke, memasuki materi pertama, dampak teknologi informasi dalam pendorong perubahan bisnis. Yang mana teknologi informasi membuat peluang pasar terbuka menjadi lebih luas, yang mana bisnis melewati internet akan mempermudah mempromosikan produk, mencari konsumen dan pelanggan. Dampak dalam teknologi informasi dapat mengubah cara karyawan dan pelanggan berinteraksi, seperti contohnya dalam e-commerce. Dengan terciptanya media elektronik ini dapat menciptakan hubungan pasar baru di seluruh dunia, yang mana berarti teknologi informasi dapat meningkatkan produktivitas, memperbaiki operasi dan proses bisnis, yang menciptakan peluang bisnis baru serta bekerja dengan cara yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Lalu pada dampaknya, yang pertama ada menyediakan akses informasi instan jarak jauh, yang mana kemampuan pesan bergerak teknologi informasi telah menghilangkan jarak geografis, yang mana karyawan tidak harus bekerja lagi di kantor ataupun pabrik, dan tidak semua kegiatan operasional perusahaan dipusatkan pada suatu tempat. Hal ini memungkinkan karyawan, pemasok, dan pelanggan untuk berkomunikasi dimanapun. Lalu dampak yang kedua dapat memungkinkan layanan yang lebih baik dengan mengkoordinasikan pengiriman jarak jauh, yang mana dengan akses internet, kegiatan perusahaan mungkin saja tersebar di berbagai lokasi, tapi dapat dikoordinasikan melalui sistem yang menyediakan layanan yang lebih baik bagi pelanggannya, yang dimana mengkoordinasikan kegiatan yang ada dari satu lokasi terpusat, namun aliran pengirimannya berasal dari berbagai lokasi. Untuk selanjutnya ada dampak dari teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik, di mana kolaborasi antara unit internal dan perusahaan eksternal akan lebih baik dan efisien dengan didukungnya teknologi informasi. Yang kedua, memperbaiki proses manajemen, di mana teknologi informasi telah mengubah karakteristik proses manajemen, yang mana kegiatan dan metode manajer saat ini jauh lebih berbeda daripada pendahulunya, yang mana pencatatan informasi zaman dahulu sangat melelahkan dan rumit. Namun berkembangnya teknologi informasi, detail informasi yang dapat secara mudah tersaring dengan adanya teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan tidak akan menyibukkan manajer lain. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada memungkinkan pertukaran global, yang mana jangkauan teknologi informasi yang mendunia memungkinkan kemudahan berbisnis pada skala yang tidak pernah terbayangkan, yang mana karena adanya teknologi ini pertukarannya dapat menyebar ke penjuru dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya memberikan fleksibilitas untuk kustomisasi. Kemajuan teknologi informasi menciptakan kemampuan produksi dan jasa baru yang memungkinkan bisnis menawarkan keragaman produk yang lebih besar. Pilihan kustomisasi dapat disesuaikan dengan permintaan khusus pelanggan dan waktu pengiriman yang lebih cepat bagi pelanggan. Sebagai contoh, seperti aplikasi iPhone di mana bisa dimungkinkan melalui teknik produksi cepat dan fleksibel dengan menggunakan jaringan teknologi informasi. Jadi, fleksibilitas untuk kustomisasi dapat mengacu pada kemampuan perusahaan dalam mengadaptasi atau menyesuaikan teknologi informasi dengan kebutuhan dan preferensi mereka secara spesifik, di mana teknologi informasi dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam membantu perusahaan beradaptasi dan bersaing dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah. Ini memungkinkan juga perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan dan strategi bisnis. Selanjutnya yaitu menyediakan peluang bisnis baru. Teknologi informasi juga dapat menciptakan bisnis yang benar-benar baru. Bagi bisnis besar, teknologi informasi dapat mengembangkan produk baru, menawarkan layanan baru, dan menjangkau klien baru. Seperti pada multimiliar Google, dulu hanya perusahaan mesin pencarian yang sedang merangkak. Namun saat ini perusahaan ini sekarang tidak hanya menonjolkan mesin pencarian, tetapi juga ratusan jasa seperti Petamaya, YouTube, akun Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, memperbaiki kondisi dunia dan kehidupan manusia pada umumnya. Teknologi informasi juga memiliki peran yang signifikan dalam memperbaiki kondisi dunia dan kehidupan manusia pada umumnya.
melalui pengaruhnya pada berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi, bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Teknologi informasi membantu menciptakan peluang, meningkatkan efisiensi, dan juga memberikan akses lebih luas ke sumber daya dan layanan, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, dalam akses informasi global, teknologi informasi menggunakan dunia secara global melalui internet. Hal ini memungkinkan akses cepat dan mudah ke informasi dari berbagai sumber, seperti orang dapat mengakses berita, riset medis, dan pengetahuan lainnya dan seluruh dunia dengan cepat. Oke, memasuki bagian selanjutnya yaitu internet dan sumber komunikasi lain. Pada zaman ini, kita semua pasti sudah tidak asing dengan internet. Internet merupakan suatu sistem jaringan komputer dunia yang saling terkoneksi. Memperoleh informasi dari situs-situs web seperti Google, menonton video edukasi atau hiburan di YouTube, dan juga melakukan komunikasi jarak jauh dengan teman kita merupakan contoh penerapan sehari-hari dari internet. Dewasa ini, ribuan bisnis telah menggunakan internet dan juga menggantikan telepon, mesin fax, dan surat menyurat sebagai alat komunikasi utama mereka. Selain itu, internet sendiri telah menghasilkan beberapa teknologi komunikasi bisnis lainnya. Di antaranya adalah yang pertama, ada intranet. Intranet merupakan jaringan pribadi milik perusahaan yang menghubungkan situs-situs web yang hanya bisa diakses oleh karyawan perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, ada extranet. Extranet merupakan sistem yang memberikan pihak luar akses terbatas ke jaringan informasi internal perusahaan. Sistem ini memungkinkan pembeli untuk memasuki sistem perusahaan dan melihat produk apa yang tersedia dan dapat dikirimkan. Banyak sekali perusahaan yang telah menggunakan sistem ini. Contohnya adalah perusahaan Adidas, di mana apabila kita ingin berbelanja produk-produk dari Adidas, kita dapat mengunjungi situs web berupa adidas.com. Lalu, teknologi yang ketiga adalah electronic conferencing. Electronic conferencing memungkinkan sejumlah orang untuk berkomunikasi secara bersamaan dari berbagai lokasi melalui surel, telepon, ataupun video. Teknologi ini mulai diterapkan dan ramai diterapkan ketika masa pandemi. Contohnya adalah aplikasi Zoom dan juga Google Meet. Banyak sekali pelaku bisnis yang tertarik untuk menggunakan teknologi tersebut karena dapat menekan biaya perjalanan dan juga menghemat dana. Teknologi selanjutnya adalah komunikasi satelit VSAT. Komunikasi satelit VSAT merupakan jaringan transmitter penerima di lokasi geografis yang berjauhan dan mengirimkan serta menerima sinyal dari suatu satelit dan memungkinkan pengguna untuk bertukar suara ataupun video. Suatu perusahaan dapat menggunakan VSAT untuk bertukar informasi, penjualan, dan juga persediaan, menyiarkan iklan, dan melakukan presentasi visual antara kantor pusat dan manajer toko di lokasi yang berjauhan. Teknologi selanjutnya adalah jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan dua komputer atau lebih yang saling terkoneksi, baik dengan kabel ataupun nirkabel, untuk berbagi data dan juga sumber daya. Berdasarkan cakupan luas wilayah dan juga sarana koneksi, jaringan komputer diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah jaringan area lokal atau Local Area Network yang biasa disingkat sebagai LAN. Lalu yang kedua adalah jaringan area luas atau Wide Area Network yang biasa disingkat sebagai WAN. Dan yang ketiga adalah jaringan nirkabel. Jaringan area lokal merupakan komputer-komputer yang saling terhubung dalam cakupan wilayah yang kecil. Misalnya jaringan seluruh komputer perusahaan dalam satu gedung. Lalu, jaringan area luas merupakan komputer-komputer yang saling terhubung secara jauh melalui jaringan telepon, sinyal gelombang mikro, atau komunikasi satelit. Lalu, jaringan nirkabel adalah jaringan yang menggunakan sinyal elektronik via udara untuk menghubungkan komputer dan perangkat berjaringan. Baik, sekarang saya akan membahas tentang Wi-Fi. Wi-Fi adalah teknologi yang menggunakan jaringan area lokasi nirkabel. Manfaatnya supaya pengguna tidak perlu kabel untuk mengakses internet. Kekurangan Wi-Fi adalah adanya batasan radius layanan. Kemudian ada perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik komputer, misalnya keyboard, monitor, mouse, dan printer. Kemudian ada perangkat lunak atau software, yakni program atau aplikasi yang memberitahukan komputer agar berfungsi untuk kegiatan tertentu. Contohnya Microsoft.
Kemudian, sistem informasi mengasah daya saing teknologi informasi. Sistem informasi atau SI adalah sistem untuk mengubah data, angka, fakta mentah menjadi suatu informasi yang berguna dalam suatu pengambilan keputusan. SI dapat digunakan untuk perencanaan keuangan, pasokan bahan baku, dan lain-lain. Contohnya, perusahaan Walmart. Perusahaan Walmart mencatat transaksi jual-beli, melacak jutaan unit stok setiap minggunya, dan mengatur keluar masuknya barang melalui pusat distribusi. Kemudian, mendaya gunakan sumber daya informasi, pergudangan data, dan penggalian data. Pergudangan data atau data warehousing adalah pengumpulan, penyimpanan, dan pengambilan data dalam bentuk elektronik. Sedangkan penggalian data atau data mining adalah aplikasi teknologi elektronik untuk mencari, menyalin, dan menyusun ulang sekumpulan data untuk memuat informasi yang berguna. Penggalian data dapat membantu manajer untuk merencanakan produk baru, menetapkan harga, dan mengenali tren serta pola belanja. Contohnya, Washington Post menggunakan data mining untuk menganalisis data, sensus, dan menyasar target yang berpotensi merespon upaya penjualan. Perkenalkan, nama saya Ariska Awal Nurani dengan NPM 101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sistem informasi. Nah, setiap fungsi pemasaran, sumber daya manusia, akuntansi, produksi, atau keuangan memiliki kebutuhan informasi khusus. Adapun dua informasi khusus. Yang pertama adalah sistem informasi untuk pekerja berpengetahuan. Apa sih pekerja berpengetahuan? Jadi, pekerja berpengetahuan itu adalah karyawan yang menjadikan informasi dan pengetahuan sebagai bahan baku pekerjaan mereka. Contohnya seperti insinyur, ilmuwan, dan ahli TI yang mengandalkan TI untuk merancang produk baru dan menciptakan proses baru. Para pekerja membutuhkan sistem pendukung untuk meningkatkan produktivitas pekerja berpengetahuan. Adapun 3 sistem pendukung bagi pekerja. Yang pertama adalah sistem informasi pengetahuan atau Knowledge Information System, yaitu penyediaan sumber daya untuk menciptakan, menyimpan, menggunakan, dan mengirimkan pengetahuan baru. Contohnya seperti database untuk menyusun dan memperoleh informasi dan kekuatan komputasi untuk analisis data. Yang kedua, Computer Aided Design atau singkatannya disebut CAD. Alat perancang produk yang membuat stimulasi produk dan memperlihatkan bentuk 3 dimensi. Contohnya, CAD membantu para ilmuwan menemukan hal-hal yang tersembunyi pada fosil dengan menggunakan model 3D komputer untuk kerangka, organ, dan jaringan yang dibuat dengan data digital dari pindai tomografi terkomputerisasi atau CT scan terhadap fosil. Yang ketiga adalah Computer Aided Manufacturing atau CAM, yaitu penggunaan komputer untuk merancang dan mengendalikan peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Contohnya, sistem CAM dapat menghasilkan perintah digital untuk mengendalikan seluruh mesin dan robot dalam lini produksi. Dan jenis sistem informasi yang kedua adalah sistem informasi bagi manajer, yaitu membantu manajer dengan cara menyediakan laporan, jadwal, rencana kegiatan, dan anggaran yang kemudian dapat digunakan untuk membuat keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun sistem pendukung keputusan atau Decision Support System, yaitu sistem interaktif yang menciptakan model bisnis maya dan mengujinya dengan beragam data untuk melihat responsnya. Contohnya, manajer Walsworth bisa menggunakan DSS kapasitas manajer dengan memasukkan data untuk perkiraan penjualan, modal kerja, dan kebutuhan pengiriman ke pelanggan. Selanjutnya ada risiko dan ancaman teknologi informasi. Adapun beberapa risiko dan ancaman teknologi informasi, yang pertama adalah peretas atau hacker.
yaitu pelaku kejahatan dunia maya yang bisa mengakses komputer dan jaringan tanpa izin, baik untuk mencuri informasi, uang atau hak milik, atau menyalahgunakan data. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yunia Dewi Cantika dan NPM akhir 112. Baik, saya akan melanjutkan mengenai materi risiko dan ancaman teknologi informasi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Yang kedua, yaitu ada pencurian identitas, yaitu pencurian informasi pribadi untuk memperoleh pinjaman atau keuntungan finansial lainnya dengan cara menyamar sebagai orang yang identitasnya telah dicuri. Penjahat yang cerdik mendapatkan informasi dari korban yang tidak menyadari kehadiran mereka dengan menggali data, mencuri surel, atau menggunakan modus phishing atau pharming untuk memancing pengguna internet ke situs web palsu. Lalu yang ketiga, ada pencurian kekayaan intelektual, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran yang menghasilkan nilai komersial. Kepemilikan dan hak kekayaan intelektual tersebut bisa dilindungi oleh paten, hak cipta, merek dagang, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, ada virus komputer, worm, dan Trojan horse, yaitu 3 program jahat yang begitu diinstal dapat merusak sistem komputer apapun. Yang pertama, virus komputer, yaitu mereplikasi diri yang bisa menghabiskan memori dan mematikan komputer. Lalu yang kedua ada worm, yaitu merusak file dan memungkinkan pihak luar mengendalikan komputer dari jarak jauh. Yang ketiga ada Trojan horse, yaitu menghapus file dan menghilangkan informasi dari komputer tersebut. Lalu yang kelima ada spyware, yaitu memata-matai kegiatan pengguna dengan mengumpulkan informasi curian untuk menciptakan kekayaan intelektual sendiri yang bisa dijual ke pihak lain untuk digunakan sebagai ajang pemasaran dan iklan. Lalu yang keenam ada spam, yaitu mengirimkan pesan yang tidak diminta, mulai dari pornografi, surel berisi kebencian, hingga iklan dan bahkan virus komputer mematikan. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk melindungi teknologi informasi. Yang pertama ada mencegah akses tidak berizin atau firewall, yaitu sistem keamanan dengan perangkat lunak yang dirancang untuk melindungi komputer dari peretas. Lalu yang kedua ada mencegah pencurian identitas, yaitu dengan mengunjungi Identity Theft Resource Center adalah langkah awal untuk memperoleh informasi mengenai banyak hal, mulai dari peringatan bahaya, spam, hingga persoalan korban kejahatan di dunia maya. Lalu yang ketiga ada mencegah serangan virus, perangkat lunak antivirus, yaitu dengan instalasi perangkat lunak antivirus melindungi sistem dengan cara mencari tanda-tanda virus yang dikenal dalam surel dan file data yang masuk ke dalam komputer. Lalu yang keempat ada melindungi komunikasi elektronik. Sistem enkripsi bekerja dengan cara mengacak pesan surel terlihat seperti acak kata bagi mereka yang tidak memiliki kunci enkripsinya. Lalu yang kelima ada menghindari spam dan spyware, yaitu menginstal perangkat lunak anti-spyware dan penyaring spam pada sistem mereka. Lalu yang keenam ada persoalan etika dalam teknologi informasi. Dari beragam manfaat teknologi informasi, penggunaannya juga menciptakan masalah termasuk persoalan etika baru. Kemudahan mengakses komputer, perangkat bergerak, dan internet juga dengan kemampuan pesan teks dan jejaring sosial telah membuat privasi individu makin terpapar, termasuk juga informasi pribadi, pola pikir, dan perasaan setiap individu.